Sering gue temuin tuh temen-temen tuh masih pakai satu kain kayak gitu. Kainnya itu mau itu kanebo ataupun kain majun yang kita nyebut itu kayak kain majun lah. Oh, kain Kain bekas ya, Heeh. potongan-potongan gitu. Mau bajunya dia kayak yang udah mau disumbangin tapi nggak layak dipakai buat nyuci segala macam. Tapi kan itu nggak nyerap busa sabun itu. Apanya tuh? Bahan itu. Kalau bahan kayak bahan kaos gitu kan, kan nggak nyerap. Emang bisa ya? Jatuhnya dia nyiduk biasanya. Jadi nggak butuh nyerap, yang penting nyemplung. Oh, yang penting pakai kayak gitu, kesapu kotoran aja ya. Kesapu kayak gitu. Okay. Dilemanya adalah bukannya kita tidak mau mampir ke tempat cuci mobil yang dalam tanda kutip seperti itu, cuman kan kita punya investasi yang lebih besar. Jadi dia nyampoin satu body keliling. Nah, nggak cuman bodinya doang, sampai ke roda. Cuman yang sering gue temuin adalah si ember itu memang tujuannya buat nyuci roda kayak gitu, diisi pakai sabun colek. Sabun colek. Ya it's okay lah kayak gitu-gitu karena itu emang area paling kotor dan paling cepat pakai sabun colek. Cuman problem yang lucunya adalah begitu selesai dia bersihin rodanya nih, dia angkat embernya, disiram dong ke mobilnya. Sering terjadi bukannya kesalahan ya, kurang tepat aja gitu. Jadi dia nyampoin satu body keliling. Nah, nggak cuman bodinya doang, sampai ke roda. Itu gue sering lihat tuh dicuci steam sih. Iya, gitu. Meskipun alat gue nggak lengkap, tapi ya gue hampir melakukan yang lu bilang tadi. Kita juga ada videonya nanti sambil di ini ya, gitu. Nah itu dia, itu problem yang mungkin jadi PR bersama bagi para teman-teman ini ya, pecinta car wash sama car detailing. Yuk coba mulai edukasi lebih kepada timnya kayak gitu-gitu. Ya yang rajin ke cuci steam, ya boleh pilih-pilih ya. Yang kadang gue juga, ya gue jujur sih memang sangat jarang kalau nggak mungkin kalau di luar kota atau gimana, kayaknya mobil dekil banget gitu, baru ke cuci steam karena memang waktunya nggak ada. Nah berarti harus milih ya cuci steam yang ya, karena banyak banget sih memang yang cuman pakai kanebo nyuci semprot seret, ada mobil set. Ada lagi bro. Jadi kan kita kadang nggak tahu nih apa yang ada di ember. Iya betul ya kan? Betul. Busa apakah itu? Ada yang pakai sabun colek. Kan ada tuh gitu. Yang salju. Kalau salju gue nggak bisa nyebut tuh karena di dalam tabung. Gue nggak tahu tuh dalam kalau itu pakai tabung ya. Tabung snow kan. Tadi kan lu juga pakai tuh model gitu kan. Nah itu cuman kan karena gua tabungnya itu kecil dan itu per unit itu kita tuang formulanya, jadi kita tahu shampoo-nya buat apa. Satu mobil ya. Tapi kalau yang tabung snow kan ukuran besar ya kita nggak tahu shampoo yang dipakai. Cuman yang sering gue temuin adalah si ember itu memang tujuannya buat nyuci roda kayak gitu, diisi pakai sabun colek. Sabun colek. Ya it's okay lah kayak gitu-gitu karena itu emang area paling kotor dan paling cepat pakai sabun colek. Cuman problem yang lucunya adalah begitu selesai dia bersihin rodanya nih, dia angkat embernya, disiram dong ke mobilnya. Kayak gitu, gue nggak tahu alasannya apa kayak gitu-gitu. Jadi mungkin sayang kali ya, sayang daripada dibuang, udah gue lempar aja ke mobil kayak gitu. Sabun cuci sabun colek gitu ya, aman nggak sih sebetulnya? Kayak gini, bukannya gimana ya? Velg kita gitu kan juga ya harganya nggak murah gitu ya. Betul. Terus dicuci sabun colek, gue kayak ngilu gitu. Ini ya ini nggak semua orang mungkin begini ya, tapi mungkin ada ya gitu. Ada ya velg banyak yang puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Ya balik lagi sih intinya ada harga dan apa bro. Gitu ya. Jadi memang tidak semua yang bagus itu mahal, iya kayak gitu. Tapi rata-rata yang murah itu pasti kurang kayak gitu. Karena kan balik lagi mulai dari kita edukasi ke tim ya, maksudnya ada tim, kita punya tim itu harus well educate kayak gitu, itu satu. Jadi si tim ini punya rasa tanggung jawab dengan kendaraan. Terus yang kedua, bahan-bahan yang kita gunakan itu memang terjangkau kayak gitu, tapi mungkin namanya bisnis ya, terkadang kalau bisa lebih murah lagi kenapa harus gua korek di dalam kayak gitu-gitu. Iya sih. Nah jadi dilemanya adalah bukannya kita tidak mau mampir ke tempat cuci mobil yang
dalam tanda kutip seperti itu. Cuman kan kita punya investasi yang lebih besar, kayak gitu. Kita nggak usah bicara mobil yang mahal deh. Kita bicara mobil sejuta umat kayak Toyota, Avanza segala macam. Kan nggak semua orang itu duitnya tinggal gunting ya. Dia harus kerja, keringatnya segala macam, mungkin itu gaji bayar pertama. Cicilan gitu ya. Itu kan juga hal yang berharga bagi orang-orang seperti itu gitu loh. Nah jadi please deh, setidaknya bagi para teman-teman nih yang ngebuka workshop segala macam, tolong hargain konsumen sampai sejauh itu untuk kendaraan itu bukan di balik kalian mencari margin dari bisnis ya. Benar. Kayak gitu. Jadi biar customer puas sih. Karena gue pernah ngelihat velg gitu ya kebetulan mobil orang lah ya dicuci ya, mungkin yang lu bilang tadi isinya sabun colek itu kan ya, gue juga pernah mencuci barang pakai sabun colek. Begitu dilap itu kan jadi kusam. Kelihatan kusam, nggak kinclong lagi gitu ya. Nah itu dia. Gitu jadi mulai dari sabun colek yang rusak, terus yang gue tadi ceritain udah selesai nih yang dimana ada lumpur bekas roda tadi segala macam, kok bisa disiram malah lagi disiram, ke bodi ya. Malah gitu. Ibaratnya ya balik lagi kotoran. Justru kotoran inti yang balik lagi ya. Iya balik lagi. Kan tadi habis nyuci cemplung lagi kayak gitu. Itu ya lucu sih buat gue. Jadi bagi lu sama teman-teman nih pecinta otomotif yang lain ya kayak gitu, kalau peduli kalau peduli gitu, survei dulu lah tempat perawatannya kayak gitu, SOP mereka kayak gimana, obat mereka seperti apa, terus balik lagi ya rasa kepemilikan dia terhadap tempat kerjanya dan rasa menghargai konsumen itu seperti apa. Karena yang ngebedain tempat yang bagus dengan yang kurang bagus itu bukan tempat yang mewahnya, tapi rasa sense of belonging si timnya ini, ya sama konsumen, megang mobil konsumen ya. Bener kayak gitu. Itu kalau misalkan lu nggak punya waktu buat ngerjain sendiri kayak gitu, lu mesti mencari tempat cuci mobil. Ya setidaknya itu poinnya. Lu survei dulu deh kayak gitu. Nah, tak balik lagi nih ke cuci mobil gitu. Misalkan nyuci sendiri atau cuci di steam gitu ya, udah rapih gitu. Pasti kayak sebetulnya kita kayak ada yang kurang nggak sih? Kayak gue misalkan, aduh gue pengen nge-wax deh, biar kelihatan kinclong gitu. Cuman kadang gue nggak ada obatnya ya? Pakai obat atau apa sih gitu? Misalkan abis cuci nih, biar istilahnya buat protektifnya setelah dicuci. Nah ini kebetulan ada. Apa tuh? Wah, proteknya nggak ada di sini. Proteknya. Coba tolong di mana tadi protek? Yanto. Kerja dikit. Yang ada di sini sampo. Gua ambil kali ya. Ya, thank you. Oke, ini ada sampo, ada tire shine. Ini ada buat ngenclongin ban ya. Buat bikin ban. Kayak semacam semir ban lah kalau kita istilahnya. Oke. Gitu. Nah itu lanjut yang tadi dulu deh. Nah, jadi kalau misalkan lu nggak punya formulanya, sebenarnya sih formula perawatan kendaraan sekarang udah banyak banget bro, nggak kayak dulu yang susah kita mesti ke kebetulan kan kita di Depok nih ya kayak gitu. Kita tuh dulu kalau nggak ke Depok kota nih Margonda. Gitu kan, kita ke Fatmawati buat beli itu buat barang, beli peralatan. Sama formulanya kayak gitu. Nah sekarang tuh udah banyak banget kayak di modern market. Tapi aman nggak sih tak? Gua kadang tuh gimana ya, gue tidak bisa mengerjakan tapi pengennya detail gitu, pengen tetap rapi. Kadang misalkan ya beli obat jamur kaca gitu, beli, cuman nih gue takut pengaplikasiannya gue salah nih. Jadi better udah deh gue panggil lu deh, atau gue main ke rumah lu gitu biar. Ya bisa. Nah tapi balik lagi bro, nggak semua workshop ya bisa dibilang tuh yang terbuka. Kayak gitu. Jadi ibaratnya lu datang ke sini, ya gua yang ngelakuin, lu nggak usah tahu obat gua apa, alat gua apa. Yang penting sesuai keinginan ya, bersih gitu. Tapi memang ada beberapa workshop yang memang dia terbuka memang gitu. Dia pakai obatnya apa, alatnya apa. Bahkan lu mau nyuci sendiri silakan aja gitu pakai. Tapi ya kadang gitu. Ada kayak gitu. Dikasih obatnya nih, misalkan lu kasih obatnya. Nanti di rumah gue bingung pengaplikasiannya gimana. Ya pakainya yang gampang-gampang bro. Gitu kayak takut misalkan obat jamur kaca gitu, ntar takut
belang belentong lah atau apa, itu yang gue takut sih. Jadi better ya udah gue cuci, yang penting kalau di apa di sosmed kelihatan rapi gitu ya, tapi kalau lu lihat detail ya pasti ada jamur-jamur lah gitu kan. Kayak kan gua kalau apa-apa ya kalau bersih-bersih pasti ke lu kan. Dari zaman lu di mana di Afrika dulu kan gua nyamperin tuh. Gitu. Ya itu. Jadi ini kan sekarang udah modern lah ya. Otomatis formula-formula yang ada tidak seperti dulu yang ribet. By the way, azan nih. Oke. Kayak gitu. Kita jeda dulu ya. Dulu ya, sebentar karena ini lagi azan, biar enak aja gitu. A few moments later. Oke, balik lagi. Tadi kita break sebentar ya, ada azan gitu. Oke, tak lanjut. Tadi kita lagi bahas masalah gimana caranya tuh mobil setelah dicuci biar makin klimis, makin kinclong. Pakai apa nih? Coba tolong jelasin, Tak. Jadi ini tuh isinya hybrid ceramik tapi yang versi spray. Hybrid ceramik apa tuh? Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar ceramik coating gitu kan, itu kan lapisan yang keras dan cara aplikasinya nggak mudah. Keramik ya? Keramik, ceramik, kayak gitu. Nah, cuman ini udah teknologi segala macam untuk memudahkan perawatan dari ceramik coating itu sendiri. Sekarang udah ada namanya spray coating kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat di marketplace segala macam, terus di modern market dia ada tulisan kayak spray wax, spray sealant, spray coating, pokoknya judul spray itu kayak gitu. Nah itu memang proteksi yang digunakan kalau habis lu cuci, bro. Kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu kan kita nge-wax atau pakai pensilan nih proteksi buat cat, itu kan kayak pasta. Iya. Kita oles gitu atau diratain. Nunggu kering baru kita lap gitu. Nah itu kan lumayan effort ya, lumayan capek. Nah yang dulu itu emang harus sampai kering ya? Emang, kayak gitu. Okay. Ada waktunya, jedanya kayak gitu. Oke, terus. Nah kalau ini simple, lu tinggal semprot, elap, udah beres, kayak gitu. Jadi di semua body. Betul, semua body. Biasanya untuk kaca juga boleh, kaca, cat, plastik, karet. Nah ini untuk semuanya bisa. Oh gitu. Semuanya bisa. Dashboard boleh. Kayak gitu kalau mau boleh. Kayak gitu. Jadi memang pembersihan kendaraan itu kan memang kita fokusnya itu ke cuci ya. Nah itu yang tadi gue bilang tuh, nyuci itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah lalu ritual yang keduanya apa? Proteksi. Proteksi itu setidaknya tergantung dari proteksi yang dibeli ya, yang dipunya, yang diaplikasi. Jadi ada proteksi yang sekitar 2 minggu sekali, ada proteksi yang sebulan sekali, ada proteksi yang 2 bulan sekali. Tergantung harganya biasanya. Kayak gitu, tergantung harga formulanya. Semakin lama durasi, semakin mahal tuh biasanya. Kayak gitu-gitu. Karena daya tahan dia terhadap shampoo itu sendiri, terhadap kotoran, terhadap matahari, dia lebih kuat. Gitu kayak ya? Gitu. Gitu. Nah, jadi gua saranin sih selain proses cuci, lu proteksi minimal sebulan sekali lah. Kayak gitu ya, pakai ini tadi ya. Pakai spray coating. Mau nanya nih, Tak. Apa tuh? Kalau ini lu jual nggak? Nah, ini dia nih. Ini bukan jualan, gue cuma pengen tahu aja. Harganya berapa sih kayak gitu. Jadi teman-teman sih suka nanya gitu ke gue, Om, itu yang lu pakai dijual nggak sih? Gitu. Terkadang sih gue pengen jual ya gitu, tapi terkadang tuh apa yang dimaksud sama pembeli sama yang produk yang dibuat itu kan suka beda-beda gitu loh. Contoh misalkan di produk biasanya tuh ada cara pakai, kegunaan dan lain sebagainya, itu nggak dibaca coy. Kayak gitu-gitu. Jadi daripada gua jual secara umum terus dia salah aplikasi yang disalahin produknya, kayak gitu, biasanya gua ini tetap memang gua jual, tapi gua jual ke beberapa orang yang request aja, ke konsumen gue. Yang memang dia sudah tahu cara pakainya, segala macam dan lain sebagainya, baru gue jual. Dan tapi yang minta ya. Betul. Kalau yang untuk umum gue nggak jual. Kira-kira berapa ini, Tak, kalau lu jual? Untuk proteksi sendiri ya. Ini kan berapa mili sih? Ini sekitar 250 mili. 250 mili ya.
Kalau untuk proteksi kan sebenarnya ada banyak macam yang tadi gue sebut. Ada spray wax, spray sealant, spray coating lah, ada lagi grapin namanya. Ya, kalau ini kan tulisannya spray coating ya. Spray coating kayak gitu. Dia range harga mulai dari yang Rp70.000 untuk per 250 mili ya. Mulai dari Rp70.000 sampai seharga Rp500.000 ada. Tergantung lo mau pakai tipe yang seperti apa, level yang mana gitu. Level yang mana gitu. Jadi beda-beda itu range-nya. Tapi balik lagi nih, walaupun lo pakai yang mahal, itu aplikasinya simple. Lo cukup semprot sedikit, lo ratain, udah beres, dan itu pun sebulan sekali. Jadi anggap aja harganya yang lo beli yang termahal sekitar 500.000. Itu bisa setahun, bro. Iya. Untuk satu mobil ya. Bukan satu garasi. Ini pertanyaan ini aja ya. Tadi lu bilang ada yang seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau misalkan nih, gua habis nyuci, itu kan semprot sekali. Terus mobil nggak dipakai nih, minggu depan iseng aja, habis lap gitu, semprot lagi, boleh nggak? Sebenarnya boleh. Cuman walaupun lu posisi di garasi atau apa, tapi kan ada namanya debu. Ya kan? Belum kalau nggak disarungin nih, kotoran cicak. Ya, kalau gua kan pasti gue sarungin nih. Tapi kan lap-lap debu dulu. Debunya dulu nih. Jadi kalau untuk debu biasanya itu ada namanya quick detailer. Gitu. Kalau posisi kayak gua tadi itu disarungin, ada debu dikit. Pakai quick detailer. Quick detailer aja. Oh, gua pikir quick detailer dulu baru pakai ini. Ya benar, quick detailer dulu baru ini. Oh gitu, ada nggak quick detailer? Nah, quick detailernya ada sih di gudang. Di gudang. Oke, boleh. Boleh. Ini mau diadain semua nih. Jadi dagang gua. Oke. Terus lanjut. Nah, jadi kayak misalkan tidak musim hujan. Terus lu pakai mobil selama seminggu penuh ke proyek kemana segala macam, itu kan debu-debu doang ya, kayak gitu. Terus lu nggak mau nyuci mobil karena kondisi mobil lu sebenarnya masih bersih, cuma debu aja. Iya. Nah itu lu bisa pakai waterless wash. Aman emang? Aman. Jadi gitu. Kayak nggak, gua tak kayak ada takut ntar baret lagi nih kalau nggak dicuci dulu. Nah makanya yang tadi gua bilang, kan ada cara pakainya Pak di belakang, kayak gitu kan. Ini belakangnya polos lah. Karena gue nggak jual. Kalau gue jual gue tulis. Oke. Terus kayak gitu biasanya ada cara pakainya. Kalau misalkan kondisinya debuan kayak gitu, lu semprotnya sedikit lebih banyak. Quick detailer tadi. Quick detailernya itu semprot lebih banyak, terus lu pakai 2 kain. Kain berbeda. 2 kain yang berbeda. Oh, kayak gitu. Jadi habis kain pertama untuk ngangkat kotoran, kain kedua untuk finishnya. Oh, gitu. Kayak gitu, sehingga minimalisir baret. Kayak gitu. Dan fungsi dari quick detailer itu adalah membungkus kotoran sehingga kotoran itu tidak gesekan secara kering. Jadi ada lubrikannya. Kayak gitu. Jadi mengurangi baret itu sendiri, Pak. Seperti itu ya. Benar. Kalau udah bersih dari debu, baru pakai yang spray protectant. Kayak gitu. Berarti tadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mungkin habis nyuci sendiri atau cuci di mana tadi, di steam, ya kalau misalkan pengen lebih kinclong lagi tanpa keluar duit banyak gitu ya mungkin ya. Nanti boleh mengaplikasikan spray coating tadi. Benar. Ya itu tadi bisa beli di pasaran mana aja deh gitu kan. Merek apapun. Itu sarannya Okta ya gitu ya. Cuman kalau teman-teman punya asumsi sendiri ya nggak apa-apa juga gitu. Ini kan tadi bahasan kita aja ya. Oke, terus lanjut ke apa ya? Biasanya setelah nyuci body kering segala macem suka ketinggalan gua nih, Tak. Apa tuh? Poles ban. Kadang-kadang main sarungin aja, iya bannya belum gua poles gitu. Nah, itu dari lu ada ini gak panduan kayak sebenarnya ban yang bagus tuh yang begini loh. Terus kalau gue kan pengennya sebetulnya yang ada beberapa gue coba begitu dipakai jalan debu malah pada nempel. Sebenarnya yang baik dan bagus dan awet lah. Kayak misalkan ya setelah 2-3 hari dipakai gitu ya kotor wajar lah mungkin ya. Nah itu ada ini kan rekomend dari lu atau? Nah paling sih kalau rekomend gue, ini selera orang soalnya khusus ban itu beda-beda bro. Oh gitu? Beda-beda.
Kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya sekarang pemilik kendaraan mobilnya sama tapi peleknya aja beda kan? Iya. Karena selera. Gitu. Jadi khusus ban itu ada yang pengen bannya klimis. Ya. Kayak diminyak-minyakin tuh. Iya. Kayak gitu. Basah terus. Terus ada juga yang pengen hitam legam doang. Nggak mau klimis, tapi hitam. Oke. Ada lagi yang pengen natural. Natural tuh gimana? Natural tuh jadi ya hitam ban aja udah. Karena kalau ibaratnya gini, kalau misalkan bannya klimis, mobilnya kotor kagak enak banget dilihat. Nah, plus minusnya apa tuh dari 1, 2, 3? Nah, plus minusnya gini, kalau misalkan yang klimis, biasanya dia oil base. Kayak gitu, oil base, berminyak. Kayak gitu, memang kendalanya seperti tadi. Kalau dari tampilan look, memang wet look. Tapi di saat dia pakai semir ban yang kayak gitu, terus dia jalan ke area yang berdebu segala macam, itu semuanya nempel. Kayak gitu. Dan di saat proses pembersihan sedikit susah. Karena minyak tadi. Minyak tadi. Kayak gitu. Dan minyak ini juga ada 2 juga nih halnya yang harus diperhatiin. Dia benar-benar aman buat ban atau tidak. Karena buat ada ban. Iya, ada yang nggak aman ya? Ada. Gimana tuh? Oke. Sama kayak hal nyuci. Kalau cara lu salah, bukannya bikin mobil memang bersih gitu, tapi yang ada mobil jadi baret-baret dan kusem gara-gara tadi sampo-nya pakai gitu yang tadi disebut gitu kan. Nah, sama semir ban juga gitu. Kalau lu pakai semir ban yang salah dalam tanda kutip, formulanya dipertanyakan, itu semakin lu semir, karet bannya jadi kemerahan atau jadi putih bahkan ngebule. Nah, itu yang oil base tapi salah kandungan. Iya, pernah sih lihat ada yang habis dicuci kan ininya hilang ya, si lapisan poles bannya tadi dia memerah bannya ya. Iya. Itu. Dan dulu kita pakai ban itu ya sampai botak. Baru ganti ban. Kalau sekarang bannya masih ada grade-nya segala macam tapi retak karetnya. Itu karena apa? Ya itu tadi semir ban yang salah formulanya. Kayak gitu-gitu. Jadi itu yang nimbulin efek cracking. Kayak gitu ya. Jadi si karet ini jadi getas. Panas atau gimana? Iya. Jadi kaku. Terus kena panas segala macam bla 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 dia getas kayak gitu. Jadi bukan melindungi malah merusak. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau istilah kita tuh nyebutnya mungkin terlalu banyak silikon oilnya terlalu besar. Kayak gitu-gitu sehingga merusak. Gitu. Kan suatu hal yang memang untuk mendapatkan kinclong terus segala macam yang oil base biasanya pakai silikon, tapi silikon ini ada kadarnya. Nah, mungkin dia pengennya tuh sangat wow sehingga silikon ini banyak banget sehingga itu overdosis lah ya. Jadi malah bikin getas. Kelihatan bagus di awal ya. Betul. Gitu ya. Untuk efek jangka panjangnya malah bikin ban retak tadi ya. Bener. Nah, makanya kalau misalkan kita hobi sama kendaraan, gue saranin yang water base aja. Nah, water base itu memang tidak nimbulin efek yang kinclong banget kayak lu kena lumer margarin gitu, enggak gitu. Tapi hitamnya tuh pas. Itu masuk yang kategori mana nih? Itu water base. Bukan, tadi kan ada yang hitam legam sama hitam biasa gitu. Nah, ini bisa, enaknya water base, kita bisa dilut atau kita campur dengan air dan itu menimbulkan efek yang beda-beda. Emang nggak berkurang fungsinya kalau dicampur fungsinya air? Tidak berkurang, efeknya aja yang berbeda. Ibaratnya gini, nih gua ambil contoh lagi ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, ini oil base, ini water base. Oil base, ya hasilnya ya udah. Kalau tadi yang dipakai di mobil gua yang mana? Ini yang oil base. Yang oil base tadi. Tapi tenang nih aman bro. Udah kita tes segala macam aman. Nah, ini yang water base. Nah, water base ini efek glossnya mungkin kurang. Tapi dia efeknya nanti hasilnya bannya jadi hitam ya cukup hitam lah ya. Hitam kayak gitu. Ban normal lah ya, ban hitam baru. Kayak gitu. Nah, ini kalau mau hasilnya lebih rendah lagi, maksudnya dibikin sedikit satin. Satin itu mungkin kayak hitam dashboard. Kayak gitu. Nah, tinggal tambahin air aja bro. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi lebih irit. Kayak gitu. Nah, kalau udah water base, lu mau pakai setiap hari, kayak lu mau pakai per 3 hari, aman. Dan enaknya lagi, oil base nggak bisa dipakai di motor. Water base bisa. Licin ya?
Licin, Pak. Makanya tuh gue punya pengalaman nih. Ada anak motor, mampir ke tempat cucian. Ya gue sih mantau aja ya. Terus tiba-tiba dia ngotot sama yang nyuci. Kok ban gue kagak disemir, bro? Gitu. Gue udah bayar gini. Udah dijelasin. Om, kalau motor bannya nggak kita semir. Kalau disemir nanti jatuh. Kok gue udah bayar gini. Ya udahlah, namanya konsumen adalah raja ya, nggak siap aja ya kan, diolesin tuh semir ban kayak gitu di motor. Baru dia mau jalan jatuh di tempat, Pak. Kayak gitu, nggak pakai jauh, masih di depan bengkel jatuh. Itu gue ada 2 cerita mirip. Ya kalau kan gue bilang gue jarang ya nyuci di Steam, tapi ya pernah nyuci motor terpaksa gitu kan. Gue selalu bilang jangan disemir ya, karena lu tahu dong gue pakai ban apa di motor gue, ban slick. Itu kena genangan minyak itu udah pasti glosor gitu kan. Nah, terus kedua, perihal yang tadi tuh mirip sama cerita temen gue, bahkan dia sampai jatuh dan tangannya patah di lokasi. Gara-gara semir ban nih. Cuman bukan dia tidak minta, gue nggak tahu ya. Dia tidak minta, intinya itu sudah satu paket gitu. Paket. Nah dia tergelincir persis di mau jalan pulang, patah tangannya. Itu pernah temen gue pernah begitu. Nah itu jadi pasti yang khusus buat ban. Berarti yang water base ya kalau buat motor ya. Benar, kalau buat motor yang water base. Kenapa water base? Satu, dia ini kandungannya bisa didilut dengan air. Nah, namanya dengan air segala macam, dia bisa meresap ke dalam pori-pori si karet itu sendiri. Jadi karetnya menghitam, tapi tidak kayak ada lubrikan yang berlebihan sehingga terjadi gesekan licin gitu. Jadi looknya look rapih ya gitu. Benar. Ya. Tetap hitam. Nah, kalau misalkan mau yang lebih jangka panjang lagi, ada namanya coating buat ban, Pak. Sekarang udah ada. Itu bisa diaplikasikan ke bisa. Motor mobil bisa. Tire coating. Jadi mau bannya habis dibersihin segala macam, diaplikasiin tire coating, dia hitam. Memang balik lagi tidak sekinclong yang oil base gitu. Dia hitam kayak gitu kayak ban baru. Itu mau berapa kali cuci, hujan segala macam. Berapa lama itu biasanya? Kurang lebih sebulan ya. Jadi kayak ban terlapis lilin ya. Kalau ban baru kan gitu ya. Tapi nggak licin. Oh gitu. Tapi nggak licin. Itu water base. Kalau water base tidak tentunya. Itu apa? Ada kandungan khususnya. Kayak gitu. Lebih mahal berarti ya. Lebih mahal, lebih mahal. Nah itu kalau kena lumpur, lu nggak usah sibuk nyikat, Pak. Siram aja. Semprot aja, tas hilang. Kayak gitu. Nah itu dia yang tadi gue bilang, balik lagi teknologi perawatan kendaraan itu sudah banyak banget. Mulai dari yang makin sulit ada, tapi semakin hebat, semakin mudah pun juga ada. Berarti yang terjangkau ada, yang mahal ada. Lumayan kudet ya buat begituan ya. Jadi masih ekspektasi lama yang tadi. Lu kan kerjaannya ngorek mesin mulu, bro. Ngorek gitu. Kagak, minta korekin. Apa yang dikorek? Apa yang dikorek? Lubang mesinnya, Pak. Oh, lubang mesin. Iya. Buat apa lu ya kerjaannya tiap malam ya? Iya. Kita nonton. Nonton apaan? Korek. Oke. Terus apa lagi nih? Oke. Ya paling sih saran gue nih, bro. Ini kan musim hujan lagi nggak nentu, kayak gitu. Tadi juga gue lihat mobil lo kotor banget. Udah deh, jangan males-males deh ngerawat mobil. Tadi kan musibah ya jatuhnya. Lu tahu sendiri kan, gue belum masuk garasi kalau bisa mobil udah kinclong, gue lebih seneng. Soalnya sedihnya ya itu balik lagi yang tadi gue bilang gitu. Kendaraan ini kan cerminan dari yang punya, bro. Lu kan kalau ketemu orang tuh klinis, wangi ya nggak. Terus tahu-tahu mobil lu demek. Mobil lu demek gitu kan. Anjir, ini bocah dari mana? Lagi mau ketemu orang, project mau tanda tangan sekian miliar ya nggak. Gara-gara mobil lu begitu kan. Yakin nggak? Iya. Jangankan ngurus project, ngurus mobilnya aja nggak bisa kan gitu. Makanya tadi sempat gue posting, ada beberapa temen, mobil lu kapan sih kotor kayaknya. Nah tadi gue posting tuh. Kalau mau lihat mobil gue kotor nih, gue posting kalau mau lihat di IG gue tuh. Ya itulah, jadi kendaraan itu investasi, kendaraan itu cerminan lu sendiri yang punya kayak gitu. Dan balik lagi, ngerawat itu sebenarnya gampang kalau lu minimal tanya cara ngerawat yang benar seperti apa. Sebenarnya ngerawat itu gampang kok.
Yang susah cuman moodnya doang. Nah, itu dia. Yang susah moodnya doang. Moodnya betul. Kayak gitu. Jadi ngerawat itu mudah. Justru kalau ada kenapa-napa itu yang susah. Kalau susah. Bukan kayak cinta ya. Dapetinnya mudah, ngerawatnya yang susah. Kalau ini dapat mudah, ngerawat mudah. Udah maju zamannya, bro. Iya. Kalau udah kenapa-napa, lu kan harus nggak cuma bisa dicuci doang, bro. Itu masuk ke ranah detailing. Ranah dunia gue, yang dimana itu banyak banget step-stepnya untuk menciptakan mobil yang rusak tadi nih dalam tanda kutip kusam, baret segala macam jadi baru lagi. Domenan lu lah ya. Itu stepnya panjang kayak gitu. Nah stepnya panjang, cuannya gede bro. Iya. Nah jadi ya sebenarnya sih gue seneng aja ya gitu. Ada harga, ada barang lah. Betul. Ya sebenarnya sih gue seneng aja. Cuman balik lagi kalau teman-teman tidak well educated dalam merawat kendaraan. Lu ke gua pun kondisinya udah maksimal, terus lu nggak jaga, ya hasilnya sama aja bro, gitu. Rusak-rusak lagi kalau lu nggak ngejagain, gitu aja. Jadi ngerawat itu yang utama lah, kayak gitu. Kalau bisa semuanya simple, semuanya mudah, ngapain jadi persulit? Ya intinya, gitu. Ya itu tadi yang benar, mau kendaraan mencerminkan orangnya gitu kan. Ya itu. Gitu. Kalau gua kan begitu, cuman ini mungkin gua gelisah kalau ngeliat mobil orang kotor gitu, kayak bawaannya pengen nyuci sama kayak lu gitu. Cuman ya kan gua bisain cuma nyuci gitu doang. Kalau lu kan bener-bener udah detail gitu. Karena emang kerjaan lu, profesi lu. Oke. Ada lagi mungkin? Paling sih cukup lah untuk gitu saat ya. ini. Jadi gitu. Jangan datang ke sini bawa masalah mulu lah bro. Besok gua bawa duit sekoper lah sini ya. Kita bawa mobil-mobil off-road. Oke, bro, itu tadi kita sudah ngebahas mungkin trik and strip buat menyiasati kendaraan tetap bersih meskipun sekarang nih lagi musim hujan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang males ya, inilah bisa di ini, terus ya kalau bisa syukur beli alat-alatnya gitu ya bro ya, beli bahan, beli obat gitu ya, kayaknya lebih enak gitu. Kan kalau mobil kece kan pasti yang lirik juga oke gitu, apalagi kaca bening gitu. Bisa di jok kiri cakep gitu kan, udah lu udah the best dah. Oke, gitu aja ya buat temen-temen, nanti kita lanjut ke episode berikutnya, jadi ini nggak lama-lama gitu ya. Oke, gua Ucil pamit undur diri. Gua Okta. Oke, sampai ketemu lagi di Gaspol bareng Hai Kotan Chill Drive. Oke. Thank you ya.